video kali ini saya sedikit menjelaskan tentang sistem starter. Perkenalkan, nama saya Ahmad Soleh, NIM 2019-006004 dari kampus Sarjana Wiyata Tanah. Langsung saja penjelasan dari struktur sistem starter. Di sini ada baterai, ini kutub positif, kutub negatif. Terus kutub positif dibagi menjadi dua, yang satu arah ke sekring. Jadi setiap motor harus ada sekringnya. Kalau misal nggak ada sekringnya, nanti bisa terjadi kebakaran. Terus lanjut ke kunci kotak motor. Kunci kotak motor terus berhenti di bendik. Terus dari atas negatif, langsung ini negatif ground, lanjut ke bawah, ground ke body. Nah, di sini masih ground. Di sini dinamo starter, yang dari sini arus negatif, yang dari sini arus positif. Jadi sebenarnya semisal nggak pakai semua ini semua, dinamo starter bisa nyala karena diharusin arus negatif lalu sama arus positif ini, dengan catatan jadi satu, gabung jadi satu. Terus nah, ketika arus positif ke bendik, di sini arus negatif ke bendik dari dinamo starter lalu ke bendik. Ini di sini ada sejenis kunci kontak otomatis. Jadi bendik sebenarnya itu kunci kotak otomatis. Ketika dialiri arus negatif dan positif, dia bereaksi, terjadi kemagnetan. Akhirnya di sini naik ke atas. Akhirnya dari yang positif tadi putus, setelah dialiri arus dan setelah bendiknya bereaksi, jadi arusnya nyambung sini. Akhirnya starter nyala. Terus penjelasan lagi, terjadinya kemagnetan karena arus dari kutub positif di kotak on positif di sini. Nah, harus negatif sama positif jadi satu biar terjadi kemagnetan. Nah, dari sini ini negatif ya, ground, ke sini ini tombol starter. Jadi ketika arus positif berjalan ke sini, sudah masukin sini, bila tidak terjadi arus negatif masuk juga, nggak akan terjadi starter nyala. Makanya di sini di on kan, terus di sini juga di on kan. Akhirnya di sini terjadi kemagnetan dan si bendik ini reaksi akhirnya menyambungkan dari sini langsung ke sini. Jadi atas naik ini, loncat ke atas. Akhirnya jadi satu, terus masuk ke sini dan starter berjalan. Jadi sebenarnya sistem starter itu mudah. Nah, karena digambar menjadi agak rumit. Nanti selanjutnya saya jelasin tentang starter langsung ya. Jadi nggak lewat gambar tapi lewat komponennya langsung. Next video. Jadi sebelum kita memperbaiki kerusakan pada motor di motor sesungguhnya, kita harus tahu komponen-komponennya dan sistem starter itu kayak apa. Next, lanjut ke penjelasan. Jadi di sini tadi sudah dikatakan baterai. Komponen baterai, ada baterai, lalu ada switch, terus lalu ada kunci kontak, lalu ada bendik,
terus tombol starter dan dinamo starter. Jadi langsung saja, ketika kunci di kontak, motor starter belum nyala karena belum teraliri arus negatif. Nah, ketika dialiri arus negatif, maka bendik terjadi kemagnetan dan akhirnya si arus positif tadi dari sini ke sini jadi satu, atau istilahnya gadok. Setelah terhubung, lalu motor starter maka akan berputar. Lanjut. Contohnya kayak gini. Ini dialirin yang negatif. Dia akan berputar. Terus lanjut, ketika terjadi kendala di rangkaian motor, yang pertama bisa terjadi karena baterainya habis, terus yang kedua seklingnya putus, terus yang ketiga arus dari sini semua ada yang putus, terus yang keempat bendiknya minta diganti, terus yang kelima bisa ini lewat tombol starternya udah berkarat. Terus selanjutnya dari dinamonya sendiri. Dari dinamo sendiri ada dua, yang satu kumparannya terbakar, yang dua arengnya itu habis. Di sini sudah jelas. Terus bagaimana cara mengecek kalau aki itu bagus? Kita sudah bawa multimeter, nanti kita cek arus yang bagus itu berapa, terus cara ngecek bendik itu gimana. Kita lanjut video yang selanjutnya. Ini kasusnya starternya nggak nyala, sudah terbongkar. Terus selanjutnya pengecekan. Ini masalahnya videonya mati nih. Ini starternya nggak hidup, terus rasanya juga nggak hidup, ada banyak trouble di sini, bisa dari kontak, bisa dari jalur, bisa terus dari bendik, bisa dari akinya sendiri juga bisa. Langsung ke cek tegangan aki menggunakan multimeter. Tegangannya hanya 3 volt, seharusnya sekitar di antara 12 setengah lah. Sudah cukup. Ini cuma ada 3. Kemungkinan di akinya, dicek pengabelannya dulu, cek pengabelan benar. Kabelnya semua. Sebelum kita ngecek ke dalam-dalam, ini kayaknya cuma akinya, terus kalau nggak aki cuma bendik, dua itu sama sekring. Ini sekringnya, lihat mas, sekringnya masih bagus, susah tapi masih bagus, yang belum cek. Coba saya cek bendiknya.
kita cek bending setel. Jadi terhubung ya. Jadi masih bagus ini. Next. Aki ini tak coba tekan. Jangan aki 12,5. Coba di starter, kalau nggak salah cuma nakinya, soalnya kemarin terakhir montonya lama nggak dipakai, terus di starter nggak mau. Normal harus coba starter. Starter nggak mau. Jadi kesimpulannya yang pertama, akinya tekor, tadi sudah pengecekan. Terus yang sebelah sini membaik, jadi agak nyalanya agak hitam. Next, dengan lanjut video yang depannya. Wes pan.